Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wassalatu wassalamu al-atammanil akmalan ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil 'uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan dan saya hormati, kaum muslimin dan muslimat yang hadir pada pagi ini di Masjid Bukit Aman. Alhamdulillah, untuk pertama kali saya boleh hadir ke masjid ini dalam rangka program ceramah agama dengan tajuk amalan-amalan sunnah dan bid'ah di bulan Ramadan al-Mubarak. Insyaallah sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Pada bulan suci Ramadan ini umat Islam diwajibkan berpuasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan pada kalian berpuasa. Jadi orang-orang yang beriman ini diwajibkan berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa telah diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, barangkali kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Ayat ini adalah dalil bahwa kita wajib berpuasa Ramadan. Nah, puasa Ramadan ini wajib kepada umat Islam. Umat Islam yang sudah mukallaf. Mukallaf itu artinya punya akal, baligh. Jadi punya akal ya. Kalau orang nggak punya akal macam orang gila, nggak wajib. Juga baligh. Kalau orang tidak baligh tidak wajib. Tetapi orang tua yang punya anak berusia 7 tahun walaupun belum baligh, kalau anaknya sudah mampu berpuasa, orang tuanya wajib menyuruh anaknya puasa. Kalau anaknya puasa, yang dapat pahala orang tuanya. Kalau gak berpuasa, anaknya tidak dosa, asalkan anaknya mampu. Kalau belum mampu, menunggu tahun berikutnya setelah berusia 8 tahun. Ini yang kemudian wajib berpuasa ini juga bagi orang-orang yang sepi dari uzur, orang-orang yang tidak ada uzur. Siapa orang yang ada uzur? Orang yang ada uzur itu seperti orang perempuan. Orang perempuan yang lagi datang bulan haram berpuasa. Orang perempuan yang lagi haid berpuasa justru hukumnya haram. Tidak boleh rajin-rajin. Ini orang perempuan. Kemudian yang ada uzur juga, ini orang perempuan yang lagi datang bulan tidak boleh berpuasa. Nah, kemudian ada lagi orang-orang yang boleh tidak berpuasa tapi wajib mengganti. Siapa orang-orang yang boleh tidak berpuasa? Pertama adalah musafir, orang yang bepergian.
Nah ini pergi kemana? Kata para ulama, ini bepergian yang dapat membolehkan qashar sholat. Kalau cuma 7 kilometer 10 kilo itu tak bagi meninggalkan puasa. Jadi perjalanan jauh. Dan kata para ulama, orang musafir ini boleh tidak berpuasa, syaratnya berangkat dari rumah, berangkatnya sebelum subuh. Kalau berangkatnya dah pagi-pagi tetap wajib berpuasa karena dia masuk waktunya puasa. Ini orang musafir, tapi wajib mengganti. Kemudian boleh juga tidak berpuasa perempuan yang mengandung. Juga perempuan yang menyusui boleh tidak berpuasa. Cuma perempuan yang mengandung atau menyusui, kalau tidak berpuasa itu karena anaknya. Misalnya menyusui, kalau dia berpuasa nanti anaknya kurang sehat, maka ini boleh tidak berpuasa. Selain cuma nanti wajib mengganti dan wajib bayar fidyah. Ini perempuan. Berapa fidyahnya? Fidyahnya itu beras kira-kira 6 atau 7 on. Beras seharga 6 atau 7 on setiap hari. Itu fidyah. Ini kalau orang perempuan tidak berpuasa karena anaknya atau karena kandungannya. Kalau orang perempuan tidak berpuasa bukan karena anaknya tapi karena dirinya. Anaknya kuat tapi dia yang menyusui gak kuat. Kalau berpuasa maka hanya wajib mengganti, tidak wajib bayar fidyah. Ini bagi orang perempuan. Kemudian juga boleh tidak berpuasa orang sakit. Orang sakit bila mana berpuasa nanti tambah lama sembuh. Atau kalau berpuasa sakitnya tambah parah, itu boleh tidak berpuasa, cuma wajib mengganti. Ini puasa. Ada lagi orang yang tidak wajib berpuasa tapi bayar fidyah saja. Siapa? Orang yang sakit menaun. Orang yang sudah sakit tak ada harapan sembuh, puasa tak mampu. Ini tak wajib puasa tapi bayar fidyah. Fidyahnya 1 hari ditukar diganti dengan beras 6 on atau 7 on, dibagikan pada fakir miskin. Atau orang tua, orang yang sudah tua yang tak kuat berpuasa, itu tak wajib berpuasa tapi bayar fidyah. Ini kewajiban puasa bagi setiap muslim. Jadi siapapun memang wajib berpuasa. Nah, puasa itu apa yang namanya puasa? Kita ini puasa. Puasa itu apa? Puasa itu kata para ulama secara bahasa imsak, menahan diri. Menahan diri. Maksudnya menahan diri apa? Menahan diri dari apa-apa yang membatalkan puasa. Tidak makan, tidak minum, kemudian tidak merokok ya. Tidak makan, tidak minum, tidak merokok, dan perkara-perkara lain yang membatalkan puasa. Nah, kapan mulai imsak? Meninggalkan itu mulai terbitnya fajar, yaitu subuh, sampai terbenamnya matahari. Itu wajibnya imsak. Biasanya kalau di mana-mana jarak antara imsak dengan waktu subuh di sini berapa menit? 10 menit ya. Jadi jarak antara imsak, anjuran tidak makan, dengan waktu subuh itu 10 menit. Itu sebenarnya macam mana? Mengapa ada masa 10 menit? Padahal wajibnya imsak itu kan terbitnya fajar. Subuh itu terbitnya fajar. Nah, jarak antara imsak dengan waktu subuh itu 10 menit. Karena menurut perhitungan ilmu falak, perhitungan ilmu hisab, fajar itu terbitnya tengah-tengah antara imsak dengan subuh, 5 menit. 5 menit tengah-tengah itu terbitnya fajar. Nah, cuma untuk berhati-hati agar subuhnya yakin sah, sholat subuh mundur 5 menit. Untuk berhati-hati puasanya agar diyakini sah, puasanya maju 5 menit. Jadinya 10 menit. Jadi kalau baru imsak, orang itu masih minum, masih makan, itu masih sah. Kalau tak sampai 5 menit. Kalau dah 5 menit, ini bahaya. Karena waktu itu memang yang menurut ilmu perhitungan hisab itu
perhitungan ilmu hisab itu terbitnya fajar. Jadi kalau misalnya minum belum selesai, makan belum selesai, tiba-tiba ada waktu imsak di handphone atau di apa namanya, di jadwal ya, di ini macam ini kan ada waktu imsak. Jadi kalau menghabiskan makan cuma 2 menit, 1 menit, atau menghabiskan minum itu masih sah, karena diperkirakan fajar belum terbit. Makanya lebih dulu, lebih awal ya. Cuma ya bagus ya sebelumnya sudah selesai. Nah ini yang dimaksud dengan puasa. Nah ibadah puasa ini, ibadah puasa tidak sama dengan ibadah-ibadah yang lain. Mengapa puasa ini tidak sama dengan ibadah-ibadah yang lain? Di dalam ayat Al-Quran, la'allakum tattaqun, barangkali kalian menjadi orang yang bertakwa. Faedah berpuasa, puasa ini dapat menahan nafsu. Orang ini kalau kenyang biasanya peredaran darahnya kuat. Kalau kenyang ya darahnya ini kuat, apalagi sehat. Setan itu keluar masuk ke dalam hatinya manusia. Tapi kalau orang ini berpuasa, peredaran darahnya lemah. Karena peredaran darahnya lemah, maka setan masuknya juga lemah, nafsunya juga lemah. Ini kalau bulan puasa. Karenanya orang berpuasa ini biasanya menjadikan orang ini lebih bertakwa daripada orang yang tidak berpuasa. Itu faedah puasa. Jadi memang dapat melemahkan nafsu. Itu puasa. Dan ini lagi, bulan Ramadan ini banyak ya hadis-hadis yang disampaikan oleh para ulama. Di bulan Ramadan ini bulan yang mulia, di mana setan-setan itu oleh Allah diikat. Setan itu diikat, dibuang ke laut. Dan memang betul diikat. Lah kalau setan-setan itu diikat, mengapa kadang seseorang itu malas taraweh? Mengapa orang itu malas baca Quran? Mengapa orang itu masih rajin tengok televisi? Mengapa kadang sempat bermaksiat? Katanya setan sudah gak ada. Di bulan Ramadan itu setan memang semuanya diikat. Kalau ada orang melakukan maksiat, itu bukan karena setan, tapi karena nafsunya sudah terbiasa tidak baik sejak sebelum bulan Ramadan. Makanya kalau ulama-ulama salaf dulu, pendahulu kita dulu, sebelum bulan Ramadan, sebelum masuk bulan Ramadan, mulai bulan Sya'ban, mulai bulan Rajab atau bulan Sya'ban, itu biasanya sudah mengurangi aktiviti keluar. Bulan Sya'ban, bulan Rajab, kadang sudah tak kerja dulu. Masyarakat yang berniaga, yang apa? Mengapa? Persiapan bulan Ramadan, latihan untuk bulan Ramadan. Jadi mulai bulan Rajab, bulan Sya'ban ini sudah latihan beribadah kepada Allah, agar nanti di bulan Ramadan itu kuat. Karena kata para ulama, ibadah seseorang di bulan Ramadan itu tergantung pada ibadahnya di bulan Rajab dan Sya'ban. Kalau di bulan Rajab dan Sya'ban orang ini ibadahnya kuat, menjaga diri, maka nanti di bulan Ramadan kuat sampai selesai. Kalau di bulan Rajab dan Sya'ban orang itu ibadahnya biasa-biasa, di bulan Ramadan nanti biasa-biasa. Apalagi Rajab dan Sya'ban ibadahnya minim, di bulan Ramadan juga minim, sedikit. Paling-paling nanti rajin pada tanggal 1 awal Ramadan. Orang ini kalau awal Ramadan biasanya masjid-masjid di Indonesia ya, di surau-surau masjid itu penuh tarawih. Tanggal 1. Tanggal 2 nanti dah kurang 1 baris. Tanggal 3 tambah maju lagi. Tanggal 4 tambah maju lagi. Lama-lama 1 baris. Yang ramai bukan di masjid dan surau, tapi yang ramai malah di mall. Di tempat-tempat kedai baju biasanya, kedai baju atau kedai makanan. Nah,
ini mengapa terjadi seperti ini? Berarti sejak sebelum bulan Ramadan orang ini sudah tidak beribadah. Sudah hanya biasa-biasa ibadahnya sebelum bulan Ramadan. Karena itu pada bulan Ramadan kalau orang itu rajin, kalau sebelum Ramadan itu rajin, bulan Ramadan rajin. Makanya doa yang dibaca oleh kaum muslimin ketika masuk bulan Rajab biasanya berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berilah keberkatan pada kami pada bulan Rajab dan Sya'ban. Berkat itu artinya apa? Keberkatan itu artinya banyak kebaikan. Berdoa kepada Allah agar di bulan Rajab dan Sya'ban banyak kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Jadi bulan Rajab dan Sya'ban ini oleh para ulama dianjurkan berdoa tentang keberkatan. Wa ballighna Ramadan, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Mengapa bulan Rajab berdoa mendapatkan keberkatan dari Allah di bulan Rajab dan Sya'ban? Karena kalau orang ibadahnya di bulan Rajab dan Sya'ban ini kuat, bulan Ramadan juga kuat. Kalau Rajab dan Sya'ban ibadahnya tidak kuat, bulan Ramadan juga tidak kuat. Ini tergantung. Kalau gak percaya, mulai sekarang kita lihat, kita ini Rajab dan Sya'ban ibadahnya berapa. Nanti bulan puasa kira-kira tak jauh dari itu. Walaupun pergi umroh, pergi kemana, palingnya cuma tidur di sana. Kalau memang bulan Rajab dan Sya'ban itu tak rajin, maka bulan Ramadan juga tidak rajin. Karenanya ini sekarang kan akhir bulan Sya'ban. Mulai sekarang ini penting ya, kita ini memperbaiki diri, introspeksi diri. Kita ini penting memperbaiki amal menuju bulan Ramadan ini agar amal kita semakin baik. Mengapa? Harapannya nanti di bulan Ramadan Allah memberikan keberkatan pada bulan Rajab dan Sya'ban ini oleh Allah diteruskan pada kita pada bulan Ramadan, nanti kita rajin beribadah. Nah, sekarang ini kita kembali kepada tajuk ya. Tajuknya adalah amalan-amalan sunnah. Amalan-amalan sunnah dan bid'ah di bulan Ramadan. Nah, apa saja amalan-amalan sunnah dan bid'ah di bulan Ramadan? Amalan-amalan sunnah dan bid'ah di bulan Ramadan itu banyak. Kalau yang amalan-amalan sunnah ya, yang sunnah di bulan Ramadan itu, yang pertama kesunahan bulan Ramadan adalah bersahur, makan sahur. Dan ini bukan hanya Ramadan, siapapun yang berpuasa dianjurkan sahur. Nah, sahur ini dengan apa? Meskipun sahurnya dengan air, meskipun dengan air disunnahkan. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makanlah kamu pada waktu sahur, karena makan sahur itu barakah. Dan makan sahur ini berlaku baik bagi yang puasa Ramadan maupun puasa di luar Ramadan. Ini termasuk amalan sunnah. Dan sahur ini sunnah diakhirkan. Jadi dekat-dekat subuh, dekat-dekat imsak. Sebelum imsak itu disunnahkan. Tapi selama tidak ragu-ragu bahwa fajar sudah terbit. Kalau sudah ragu-ragu fajar ini terbit, maka tidak dianjurkan sahur. Karena kalau nanti bersamaan terbitnya fajar terbit masih sahur, maka puasanya tidak sah. Jadi diakhirkan. Nah, sahur ini yang sunnah pakai apa? Kalau di dalam kitab-kitab fiqh, sahur itu sunnahnya pakai kurma. Kalau orang Arab kan memang makanannya kurma, sahur kurma dah kenyang. Tapi kalau kita biasanya sahur pakai apa? Pakai nasi. Ya kalau sahur pakai nasi, makan kurma, lapar paginya.
Makanan itu yang cocok sesuai daerah tempatan. Kalau bangsa Melayu, bangsa kita ini yang cocok memang nasi. Kalau makan kurma tidak cocok. Tapi sunnah, ya kalau ingin kesunnahan makan nasi tapi ada kurmanya, biar dapat kesunnahan. Kalau orang Melayu, orang kita makan kurma banyak-banyak nanti sakit gigi. Karena tidak cocok memang dengan gigi Melayu. Yang cocok dengan gigi Arab itu kurma. Itu sunnahnya kurma. Dan sahur ini juga sah ya, walaupun hanya dengan air. Kalau misalnya tak sempat makan atau macam mana, makan ini terlalu kenyang. Kalau makan kenyang macam gak puasa, ya dengan air juga sah. Yang penting diniati sahur. Nah, sahur itu mulai pukul berapa? Mulai jam berapa? Waktu sahur itu masuknya mulai setengah malam. Kalau malam sudah dapat setengah, baru masuk waktu sahur. Di sini maghrib pukul berapa? Maghrib ini pukul 7.30 ya. 20. Maghrib pukul 7.20. Kalau subuh pukul 5.40. Nah, antara 7.20 dengan 5.40, tengah-tengahnya itu masuk waktu sahur. Berarti berapa jam? Dari pukul 7 ke pukul 5.40. 12 ya. 14 jam. Berapa? 10 jam. Berarti kalau tengah-tengah itu pukul berapa? Pukul 1. Jadi masuknya waktu sahur ini kalau setengah malam kira-kira pukul 1. Jadi pukul 1 itu sudah masuk waktu sahur. Kalau lepas isya pukul 9, pukul 10 itu bukan sahur masih. Itu nambah buka puasa. Karena biasanya orang Melayu ini lepas maghrib, lepas sholat itu berbuka. Di masjid-masjid ada takjil ya. Ada takjil kurma atau apa, lepas itu sholat, lepas itu makan, lalu lepas itu taraweh, lepas taraweh makan lagi. Itu bukan sahur masih. Itu masih bagian dari buka puasa. Karena kita buka puasanya 3 kali. Jadi takjil, lepas sholat maghrib, lalu lepas sholat taraweh. Buka puasanya 3 kali. Lepas itu tidur, akhirnya gak sholat malam. Ini memang yang pertama. Kemudian apa tujuannya sahur? Mengapa disunnahkan sahur? Yang pertama agar kita kuat berpuasa. Nah, sebenarnya berpuasa kuat itu kalau hari pertama aja. Kalau hari pertama tidak sahur memang sangat lapar. Kalau hari kedua, ketiga, walaupun gak sahur itu gak lapar biasanya. Kedua, ketiga itu sudah biasa. Kemudian lagi sahur ini tujuannya juga agar berbeza dengan Yahudi Nasara. Karena ahlul kitab, orang Yahudi dan orang Nasara itu tidak sahur. Kita sunnah berbeza dengan mereka, makanya sahur. Dan kata para ulama, ketika waktu sahur itu disunnahkan kita ini harum. Artinya bangun tidur jangan langsung makan waktu sahur itu. Ya cuci muka dulu lah. Jadi cuci muka, kemudian harum-harum baru makan. Karena sahur ini ibadah. Oleh para ulama memang disunnahkan harum-harum. Kemudian juga termasuk kesunahan puasa. Kesunahan puasa, amalan sunnah pada bulan puasa, segera berbuka kalau sudah yakin matahari terbenam. Jangan ditunda-tunda. Begitu adzan maghrib langsung saja berbuka, jangan ditunda-tunda, karena itu sunnah. Dan disunnahkan berbuka dulu, jangan sholat dulu. Mengapa? Kalau sholat dulu tidak berbuka, nanti sholatnya agak khusyuk. Kalau imamnya agak lama, marah-marah, macam mana imam ini, kok lama sangat jadi imam. Ini dah lapar. Makanya sunnah berbuka dulu. Kecuali kalau dia makan dulu terlambat berjamaah. Misalnya dia baru datang, baru turun. Kalau nanti misalnya makan duluan gak ikut jamaah, maka jamaah dulu.
Mengapa jamaah dulu? Karena fadilahnya berjamaah lebih besar daripada fadilahnya mendahulukan buka puasa. Makanya sholat berjamaah didahulukan. Ini amalan sunnah yang kedua. Kemudian berbuka juga disunnahkan dengan kurma. Dan yang paling sempurna kurmanya 3. Kurmanya itu ada 3. Kalau kurma gak ada, maka disunnahkan pakai air, walaupun air zam-zam. Kalau misalnya yang ada air, kurmanya belum datang, mana didahulukan? Kalau nunggu kurma tidak segera berbuka, karena kurmanya masih dihantar. Kalau langsung berbuka yang ada air, maka macam mana? Didahulukan air. Menurut pendapat sebagian ulama, didahulukan air daripada berbuka. Kemudian selepas berbuka disunnahkan membaca doa, Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu zahabal dhama wabtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah ta'ala. Ini doa yang dianjurkan ketika berbuka puasa. Dan jangan lupa, orang berpuasa itu doanya dikabulkan oleh Allah. Di dalam hadis dikatakan salasu da'awatin mustajabat. Ada 3 doa yang selalu dikabulkan oleh Allah. As-shaim hatta yuftir. Pertama, orang berpuasa sampai berbuka. Apalagi di bulan Ramadan, malam-malamnya juga diijabah oleh Allah. Karenanya selama puasa sambil kerja di jalan, sambil di mana, banyak berdoa kepada Allah. Ya Allah, lancarkan rizki keluarga saya, mudahkan dapat rizki yang halal, mudahkan dapat jadikan anak-anak jadi anak yang soleh dan solehah. Berikan kemudahan karunia pada anak-anak kami menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang baik, mendapatkan jodoh yang soleh dan solehah, menjadi orang yang mendapatkan ilmu, senang beribadah. Dianjurkan banyak berdoa, karena orang berpuasa ini memang oleh Allah dikabulkan doanya. Ini berbuka sama berbuka sama sahur. Kemudian juga kalau ada orang hadas besar, kalau sedang hadas besar, maka disunnahkan mandi sebelum subuh. Sebelum fajar disunnahkan mandi dulu. Mengapa? Kalau mandinya selepas subuh, sudah fajar, khawatir ada air masuk ke telinga. Karena kalau ada air masuk ke telinga, itu tidak baik. Mengapa tidak baik? Karena kalau disengaja air masuk ke telinga ini, sebagian ulama berfatwa batal, sebagian tidak mengatakan batal. Itu kalau air masuk ke telinga. Jadi memang sebaiknya sebelum subuh sudah mandi duluan. Bagi orang yang hadas besar, apakah perempuan yang datang bulan, sebelum subuh mandi duluan, agar perkara-perkara yang membatalkan puasa tidak terjadi. Kemudian pada bulan Ramadan termasuk amalan sunnah, disunnahkan menahan diri dari makanan yang syubhat. Jadi makanan-makanan yang tidak jelas halal sebaiknya ditinggalkan agar puasa kita ini baik. Apalagi yang haram, yang syubhat saja sebaiknya ditinggalkan. Kemudian juga menahan syahwat. Ini yang dimaksud menahan syahwat, syahwat yang dibolehkan di dalam agama. Apa syahwat yang dibolehkan? Syahwat yang dibolehkan misalnya cakap-cakap mesra dengan istrinya, dengan suaminya. Mengapa? Ya khawatir puasanya terganggu. Kalau syahwat yang haram, walaupun gak puasa, bukan sunnah, memang wajib. Mesra-mesraan dengan orang lain, bukan istrinya, walaupun memang haram memang. Dengan istrinya, kalau kira-kira syahwat jangan. Termasuk pandangan yang bikin syahwat, pandangan yang halal itu ditinggalkan. Termasuk disunnahkan juga tidak menggunakan parfum minyak wangi selama puasa.
Mengapa tidak mencium parfum? Mengapa? Karena ini akan mengurangi keutamaan berpuasa. Ini diantara kesunahan. Kemudian termasuk kalau siwak ini macam mana? Siwak ini kalau setelah tergelincirnya matahari, setelah zuhur itu hukumnya makruh. Kalau sebelum zuhur itu tidak makruh. Sebagian ulama mengatakan selepas zuhur tidak makruh. Bahkan kalau mulut itu berubah karena tidur atau karena apa, nggak apa-apa siwak. Sebagian ulama macam itu. Nah, termasuk yang dianjurkan bagi orang yang berpuasa, menahan lidah dari dianjurkan. Apa perkara haram? Bohong, dusta. Kemudian ghibah, membicarakan keburukan orang. Kemudian bertengkar, saling memaki-maki. Mengapa? Karena bohong, ghibah, saling memaki-maki, memperlekehkan dengan orang, ini akan menghapus pahala puasa. Pahala puasanya habis. Karenanya perlu berhati-hati. Sebagian ulama bahkan mengatakan puasanya batal. Tapi mazhab kita, mazhab Syafi'i tidak batal. Kalau ada orang memperlekehkan kita, ada orang maki-maki kita, maka macam mana? Katakan pada dia, maaf saya berpuasa, saya tak akan balas apa yang kamu ucapkan, saya tak akan balas. Ini termasuk amalan sunnah. Kemudian pula di bulan Ramadan disunnahkan memperbanyak sedekah. Banyak sedekah ini disunnahkan. Kemudian juga selama bulan Ramadan disunnahkan memberikan makanan yang enak-enak, yang sedap-sedap. Pada siapa? Pertama pada keluarga, pada orang di rumah ya, pada orang rumah dan anak istri disunnahkan memberi makanan yang enak-enak. Kemudian setelah itu berbuat baik kepada tetangga dan jiran, kerabat-kerabat, saudara-saudara dan jiran. Ini termasuk amalan sunnah. Kemudian juga disunnahkan memperbanyak baca Quran. Walaupun ada di jalan, sedang ada di mana, disunnahkan sambil baca Quran. Karenanya orang-orang Arab kalau bulan Ramadan naik bus tuh sambil baca Quran, karena memang disunnahkan. Ada di jalan, jaga jalan ya, ada di mana duduk, disunnahkan baca Quran. Karena bulan Ramadan, ada di office, pokoknya tak ada program baca Quran. Karena disunnahkan memang. Nah, dan waktu yang paling bagus untuk baca Quran kalau siang hari itu selepas sholat subuh. Itu waktu yang paling bagus. Jadi selepas subuh itu yang paling bagus, bukan tidur. Biasanya orang puasa ini ibadahnya tidur lepas subuh. Mengapa? Kamu kok tidur? Loh Pak Ustadz, katanya ada hadis naumus shaimi ibadatun. Tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Ini kan ibadah. Ya memang ibadah karena puasa, tapi kalau diisi dengan baca Quran, puasanya lebih mantap lagi. Jadi memang sama-sama ibadah kan, kita cari yang afdol lah. Bang, yang lebih bagus kata para ulama kalau siang hari selepas sholat subuh. Mengapa selepas sholat subuh? Agar tidak tidur. Karena selepas sholat subuh itu turunnya malaikat yang membawa rizki. Malaikat yang bawa rizki akan mencatat, oh ini rizkinya banyak ini. Mengapa? Tak tidur lepas subuh, apalagi baca Quran. Kalau malam hari baca Quran itu yang paling afdal itu waktu sahur. Kemudian setelah waktu sahur antara isya dan maghrib, lepas maghrib itu termasuk afdal. Cuma baca Al-Quran antara siang dan malam hari, yang paling afdal malam hari. Kalau siangnya tak ada masa, maka malamnya lebih afdal. Mengapa? Karena kalau baca Quran pada malam hari itu termasuk qiyamu Ramadan. Man qama Ramadan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berdiri malam-malam, maksudnya berdiri malam-malam itu mengisi malam harinya di bulan Ramadan dengan ibadah. Apakah dengan sholat, dengan baca Quran, dengan istighfar, dengan sholawat, dengan berdoa.
maka Allah mengampuni dosa-dosa sebelumnya. Itu baca Al-Quran pada bulan Ramadan. Kemudian kata para ulama, bagi orang yang membaca Al-Quran disunnahkan menghatamkan Al-Quran itu, orang itu paling sedikit sunnah hatam Al-Quran setahun 2 kali. Itu paling sedikit. Baca Quran ya, hatam setahun 2 kali. Paling enggak lah Ramadan berkali-kali. Jangan sampai di bulan Ramadan tidak baca Quran, tidak hatam Al-Quran, apalagi enggak baca sama sekali. Karena bulan Ramadan ini syahrul Quran. Kalau Imam Ahmad malah berfatwa lain. Kata Imam Ahmad, kalau sampai 40 hari tidak hatam Al-Quran, hukumnya makruh. Paling sedikit 40 hari orang itu hatam Quran. Kalau ulama-ulama dulu, Imam Syafi'i itu kalau bulan Ramadan hatam Quran 60 kali. Malamnya sekali, siangnya sekali. Jadi sehari semalam hatam 2 kali. Itu Imam Syafi'i. Murid beliau Imam Ahmad bin Hambal bulan Ramadan hatam 120 kali. Mengapa? Malam hatam 2 kali, siang hatam 2 kali. Jadi sehari semalam 4 kali. Itu bukan baca surat Ikhlas, itu hatam sungguhan ya. Karena kadang kamu sudah hatam, lo kok hatam? Baca surat Ikhlas 3 kali. Katanya surat Ikhlas 1 kali sama dengan 1/3. Bukan itu maksudnya. Itu pahalanya seakan-akan membaca 1/3. Tapi kalau baca Quran sampai hatam lebih afdal lagi, lebih besar lagi pahalanya. Itu baca Al-Quran. Kemudian pada bulan Ramadan ini juga disunnahkan i'tikaf, terutama 10 hari terakhir. Ini disunnahkan i'tikaf. Mengapa 10 hari terakhir? Karena untuk mencari malam Lailatul Qadar. Tujuannya cari Lailatul Qadar. 10 hari terakhir ini disunnahkan sering-sering ke masjid lah. Atau kalaupun duduk ngantuk tidur di masjid tak apa. Diniatkan i'tikaf biar dapat pahala. Ini termasuk kesunnahan. Termasuk kesunnahan bulan Ramadan adalah sholat taraweh. Taraweh ini termasuk sunnah di bulan Ramadan. Taraweh itu berapa rakaat? Sejak dari dulu taraweh itu 23 rakaat. Kira-kira 30 tahunan ini ke sekarang ya. Sejak 30 tahun yang lepas, orang-orang Melayu, Indonesia, Malaysia mulai ada taraweh 11 rakaat. Dan yang 11 ini, yang 11 malah membid'ah-bid'ahkan yang tarawehnya 20 rakaat. Taraweh 11 gak apa-apa, gak masalah taraweh 11 gak apa-apa. Tapi jangan sampai membid'ahkan yang 23. Mengapa? Karena taraweh yang 23 ini yang asli dari Khulafaur Rasyidin. Taraweh ini mayoriti ulama memang 23. Yang 20 tarawehnya yang witir 3. Yang berbeza cuma Imam Malik. Menurut Imam Malik taraweh itu 36 rakaat. Yang lainnya 20. Yang 11 itu ya baru-baru inilah. Kita ini hidup baru ada taraweh 11. 11 dengan witir. Karena yang taraweh 11 ini pertama ada seorang ulama Wahabi dari Yordan namanya Syekh Nasir Al-Albani. Dia yang mula-mula memang mengajak taraweh 11. Tapi gak apa-apa, taraweh 11 gak apa-apa. Tapi jangan menyalahkan yang 23. Nah, mengapa taraweh itu 23? Taraweh itu diambil dari kata tarwihah. Tarwihah itu artinya memberi masa untuk rehat. Kalau taraweh beberapa kali rehat, jamak. Dikatakan beberapa kali rehat, para sahabat dulu setiap dapat 2 salam masih rehat. Tak langsung berdiri. Para sahabat Rasulullah dulu. Mengapa rehat? Karena imamnya yang dibaca lama. Imam itu baca ayatnya lama.
Berapa ayat? Mula-mula tarawih itu awalnya kan nggak ada kan. Orang itu sholat sendiri-sendiri. Masa Rasulullah orang sholat sendiri-sendiri. Masa Abu Bakar sendiri-sendiri. Kalaupun bermakmum di masjid itu tidak menjadi satu. Jadi dalam hadis riwayat Imam Bukhari, suatu ketika Sayyidina Umar, Khalifah Umar bin Al-Khattab tengok ke masjid. Ternyata orang di masjid ini berkelompok-kelompok. Ada yang sholat berdua, ada yang sholat punya jamaah 10 orang, ada yang sholat jamaah 5 orang. Para sahabat itu dulu yang hafal Al-Quran menghatamkan Al-Quran di dalam sholat sambil iktikaf di masjid. Nah, orang yang datang, orang itu kalau sholat malam bacaan Qurannya akan disunnahkan nyaring. Orang sholat malam itu sunnah jahar. Sholat tahajud di rumah, bacaan Al-Qurannya, Fatihah dan Al-Qurannya, surahnya disunnahkan jahar kalau sholat malam, walaupun sholat sendiri. Mengapa sunnah jahar? Kalau orang ini sholat tahajud di rumah, Fatihahnya dan surahnya ini jahar, ini bagi laki-laki ya, maka akan mengusir jin dan setan, sihir semuanya keluar. Itu fadilahnya. Nah, para sahabat dulu baca Quran di dalam sholat. Nah, orang yang tidak hafal biasanya cari suka bacaan yang mana. Kalau suka sama ini bermakmum di belakangnya. Karenanya di masjid ini kelompok-kelompok. Begitu Sayyidina Umar tengok, lalu kata beliau, ini yang bagus macam dijadikan satu aja. Akhirnya oleh Sayyidina Umar dijadikan satu. Nah, awal mula dijadikan satu dalam beberapa riwayat memang rakaatnya 11, cuma 22, 8 lalu 3. Tapi walaupun 11 rakaat, setiap rakaat ayat yang dibaca oleh imam ini antara 50 sampai 60 ayat. Kalau 50 sampai 60 ayat itu berapa juzuk? Setengah juzuk. Jadi 2 rakaat itu 1 juzuk. Kalau 4 rakaat 2 juzuk. Kalau 8 rakaat berapa juzuk? 4 juzuk. Tarawih 8 rakaat 4 juzuk. Kira-kira jam berapa selesai? Tambah witir. Malam ini. Akhirnya para sahabat menyampaikan pada Sayyidina Umar, Amirul Mukminin, ini imamnya lama sangat baca Qur'annya. Kita ini tak kuat berdiri, terutama yang tua-tua. Sebagian sahabat ada yang pegang tongkat waktu tarawih, tak kuat berdiri. Akhirnya oleh Sayyidina Umar, gini aja, mulai sekarang ayatnya dikurangi. Mestinya antara 50 sampai 60 ayat. Tiap rakaat ayat yang dibaca antara 20 sampai 30. 1/4 juzuk yang dibaca. Kira-kira 20 atau 30. Karena yang dibaca 1/4 juzuk, maka rakaatnya ditambah menjadi 20. Jadi 20 rakaat. Akhirnya sejak itu tarawih itu 20 rakaat. Itu pada masa Sayyidina Umar. Yang menjadi imam Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Pada masa Sayyidina Utsman tarawih 20 rakaat. Yang menjadi imam Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Pada masa Sayyidina Ali menjadi imam sendiri, tarawih 20 rakaat. Nah, karena ini maka kata mayoriti ulama, tarawih itu yang bagus 20 rakaat. Mengapa 20? Karena itu yang berlaku pada masa Khulafaur Rasyidin. Jadi kita ini ambil 20 bukan karena apa, tapi karena ini memang sunnahnya Khulafaur Rasyidin. Rasulullah SAW berpesan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin. Berpeganglah kalian dengan sunnahku dan sunnahnya Khulafaur Rasyidin. Ini dulu memang kalau 20 atau 30 ayat berarti kan hampir 1/4 juzuk. Jadi 4 rakaat itu 1 juzuk. Tapi sekarang tak sampai 1/4. Saya tengok di Johor ini rata-rata tarawih itu 2 jam. 2 jam ya. Karena memang biasanya 1 juzuk sebagian tak sampai 1 juzuk.
Kalau di Indonesia taraweh itu rata-rata 1 jam taraweh. Yang 15 menit ada. Sholat isya dan tarawehnya 15 menit ada. Tapi 23. Mengapa 15 menit? Karena di situ orang-orang kampung. Satu hari itu kerja. Kalau mereka nanti tarawehnya 1 jam, mereka tak datang lagi esok malam. Imamnya sendirian. Dan memang pesan Rasulullah SAW, idza amma ahadukum annas falyukhaffif. Kalau kamu menjadi imam banyak orang, yang ringan-ringanlah sholatnya. Artinya bergantung pada jamaah. Kalau jamaahnya mampu 15 menit, ya kita 15 menit. Jamaahnya mampu 1 jam, kita 1 jam. Jamaahnya mampu 2 jam, ya kita 2 jam. Kita ini ikut jamaah. Karena kalau ikut imam, nanti jamaahnya agak sholat taraweh, kasihan. Kalau imam merasa kurang dengan sholatnya, karena sholat di masjid dia cepat, setelah balik di rumahnya sholat lagi yang lama. Kalau masih kurang ibadah kepada Allah. Ini taraweh macam itu. Nah karena ini taraweh sampai sekarang memang 23 rakaat. Karena dari Khulafaur Rasyidin. Sebagian orang-orang yang membid'ahkan taraweh 23 itu biasanya cakap. Kata mereka ada hadis dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah berkata di dalam riwayat Bukhari, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menambah baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan pada malam hari tidak pernah lebih daripada 11 rakaat. Karenanya kata ini sholat malam paling banyak 11. Kata para ulama, hadis ini bukan dalilnya sholat taraweh. Ini memang bukan dalil sholat taraweh. Para ulama itu menetapkan sholat taraweh 23 rakaat dengan witirnya karena 23 ini yang berlaku pada masa khulafah. Jadi alasannya itu bukan karena hadis Aisyah. Jadi hadis Aisyah ini memang bukan dalilnya sholat taraweh. Ini alasan para ulama mengapa taraweh itu 23 rakaat. Nah kemudian selain itu amalan-amalan sunnah ya, di dalam bulan Ramadan ini ada amalan-amalan bid'ah. Amalan-amalan bid'ah ini dimakruhkan oleh para ulama. Amalan-amalan makruh. Apa saja amalan-amalan makruh itu? Termasuk amalan-amalan makruh itu bulan Ramadan banyak tengok TV, televisi. Sebenarnya walaupun di luar bulan Ramadan itu makruh. Mengapa? Karena televisi itu kan main-main kan. Hidup ini kan jangan dihabiskan main-main. Televisi itu kebanyakan main-main. Kecuali kalau tengok orang baca Quran, ceramah agama, tidak apa-apa. Tapi kalau tengok film, apalagi di televisi itu nanti ada berita tentang kejelekan orang, maka itu sama dengan ghibah. Berarti juga melakukan ghibah kalau tengok televisi isinya macam itu. Karenanya ya kita ini berpuasa dari semuanya, termasuk berpuasa dari tengok televisi, karena makruh. Kemudian juga yang dimakruhkan, termasuk yang dimakruhkan bagi orang yang berpuasa adalah sering datang ke mal-mal, itu makruh selama Ramadan. Kalau tak perlu jangan ke mal. Mengapa? Ya karena hanya buang-buang waktu. Karena memang biasanya masyarakat bulan Ramadan itu walaupun tak beli datang ke mal, walaupun tak ada niat. Mengapa? Jalan-jalan aja. Itu makruh itu. Kemudian juga
Nah, ini apa namanya? Beberapa perkara yang disunnahkan. Yang disunnahkan di dalam berpuasa. Karena ini memang tajuknya memang amalan-amalan sunnah dan amalan-amalan bid'ah. Kalau amalan-amalan bid'ah di bulan Ramadan itu apa lagi selain itu? Ya pokoknya yang tidak ada gunanya, apalagi maksiat-maksiat, itu memang tidak bagi dilakukan pada masa-masa bulan Ramadan. Tidak baik dilakukan pada masa-masa bulan Ramadan. Kemudian yang juga perlu, orang berpuasa Ramadan ini ada fardunya, ada rukunnya. Apa rukunnya puasa Ramadan? Yang pertama adalah niat. Itu niat. Dan niat ini di dalam hati. Niat ini tidak disyaratkan diucapkan dengan mulut, cuma disunnahkan. Disunnahkan. Dan niat ini setiap malam untuk puasa Ramadan, karena puasa wajib, maka niat ini wajib dilakukan malam hari. Kalau sampai tidak niat, maka puasanya tidak sah dan tidak boleh makan, tidak boleh minum. Wajib seperti orang yang berpuasa. Menurut mazhab Syafi'i macam itu. Jadi malam hari niat. Kalau ada orang tidak niat tapi dia sahur, apakah dianggap niat? Kalau hanya sahur, walaupun tujuannya agar kuat berpuasa, kalau di hatinya tidak ada niatan berpuasa seperti biasanya, tetap tidak dianggap niat. Jadi niat ini memang maksud di dalam hati, memang mau berpuasa. Ada orang sahur, seandainya ditanya kenapa makan sahur, tapi gak niat, tetap gak dianggap niat. Makanya sebelum sahur niat. Biasanya kalau di Indonesia niat itu selepas sholat taraweh. Di sini ada juga selepas sholat taraweh. Baca niat itu cukup. Lepas sholat taraweh itu niat dah cukup itu. Lepas itu walaupun langsung tidur, bangun subuh gak apa-apa dah. Karena yang penting malamnya niat. Nah, sebagian ulama, bagi orang yang khawatir meninggalkan niat pada suatu malam, disunnahkan ikut mazhabnya Imam Malik. Niatnya pada malam pertama. Saya niat puasa Ramadan besok dan hari-hari selanjutnya. Karena niat malam pertama menurut Imam Malik cukup untuk 1 bulan. Cuma menurut mazhab Syafi'i wajib tiap malam. Nah kalau niat tiap malam itu lebih afdal. Karena menurut Imam Malik sah, menurut Imam Syafi'i sah. Menurut kesepakatan para ulama. Dan itu lebih afdal karena amalnya tambah banyak itu. Itu termasuk kefarduan puasa Ramadan. Kemudian yang kedua, selain niat, orang berpuasa ini ya tadi itu wajib menahan diri. Menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa. Apa yang membatalkan, apa perkara-perkara yang membatalkan puasa? Perkara yang membatalkan puasa, minum, makan, minum, merokok, atau memasukkan perkara-perkara ke dalam jalan yang terus. Itu membatalkan. Sebagian ulama termasuk membatalkan memasukkan barang ke dalam telinga. Itu batal. Sebagian mengatakan tidak batal. Lebih berhati-hati kita tidak melakukan. Kalau sakit mata lalu mengobati mata dengan obat mata, maka macam mana? Mazhab Syafi'i tidak batal. Jadi itu tidak membatalkan puasa menurut mazhab Syafi'i. Kalau sakit mata, padahal obat mata itu terasa sampai tenggorokan, tapi ulama tidak membatalkan. Sedangkan telinga dikatakan membatalkan, padahal gak terasa ke tenggorokan. Ada perbedaan pendapat ini menurut para ulama. Jadi memang kalau sakit mata begitu. Nah, termasuk orang yang sengaja sudah tahu
dan sengaja membatalkan puasanya dengan berhubungan badan suami istri, ini batal puasanya. Dan orang yang membatalkan puasanya dengan berhubungan badan, selain berdosa, wajib qadha, nanti wajib melakukan kafarah. Apa kafarahnya? Kafarahnya puasa 2 bulan selama berturut-turut. Dan yang wajib kafarah itu suaminya, istrinya tak wajib kafarah. Itu kalau puasa batal karena berhubungan badan suami istri. Mengapa suaminya yang wajib kafarah sedangkan istrinya tak wajib kafarah? Yaitu karena memang lebih dulu suaminya batal puasanya daripada istrinya. Makanya istrinya tidak batal tidak wajib kafarah. Yang wajib kafarah itu justru suaminya. Kalau istrinya tidak ada kafarah. Kalau hanya berpelukan atau berciuman lalu keluar mani, itu tidak wajib kafarah itu. Dan tidak batal, asalkan memang ada penghalang ya, ada penghalang. Tapi orang puasa biasanya agak begitu. Ini kitab ini dari Arab, mungkin orang Arab ini, karena orang Arab ini agak kuat nafsunya. Walaupun puasa-puasa lebih ini. Termasuk membatalkan puasa sengaja muntah. Sengaja muntah itu puasanya batal. Nah, termasuk membatalkan puasa, memasukkan benda ke dalam ini. Kalau ada orang di kahak ya, kahak ini menurut mazhab Syafi'i, kalau sengaja ditelan puasa batal. Jadi kalau memang berkahak dimuntahkan. Tapi menurut mazhab Maliki dan Hanafi tidak batal. Karenanya bagi orang yang kena sakit kahak, ada kahaknya di sini, kalau menelan diniatkan ikut mazhab Hanafi dan mazhab Maliki. Mengapa? Karena tidak batal. Menurut mazhab Syafi'i, menelan kahak ini batal. Kahak ini biasanya bagi orang yang lagi kurang sehat, kadang pilek ya, orang yang kena pilek itu bisa banyak kahaknya. Atau orang yang suka makan makanan yang berminyak, suka makanan-makanan yang digoreng, itu banyak kahaknya. Kahak ini dapat membatalkan puasa. Karenanya sebaiknya kalau terpaksa, kadang kan kita sholat mau dikeluarkan ada di masjid, tak dikeluarkan nanti puasanya, nanti sholatnya macam mana, tak dikeluarkan macam mana. Mau dikeluarkan di tempat sholat mengotori masjid, maka macam mana? Mungkin niat ikut Imam Malik dan Imam Hanafi bahwa menelan kahak itu tidak batal. Ini termasuk perkara-perkara yang membatalkan puasa. Nah, ini beberapa pokok-pokok amalan sunnah dan amalan bid'ah selama bulan Ramadan. Sebelum kita tutup, karena ini sampai pukul 11, mungkin tuan-tuan, puan-puan ada yang mau ditanyakan seputar amalan-amalan sunnah dan amalan-amalan bid'ah di bulan Ramadan. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Yang mau bagi soalan silahkan, berkaitan dengan amalan-amalan sunnah dan amalan-amalan bid'ah selama bulan Ramadan.
Sholat taraweh tanpa tumak ninah. Saya kira masalah tumak ninahnya. Kalau tumak ninah di dalam rukuk dan iktidal, sebagian ulama di dalam sholat sunnah memang mengatakan tidak wajib. Yang sering ditanyakan ini ada satu daerah di Indonesia, di Jawa Timur, di Blitar, Udanawu. Itu katanya tarawehnya 10 menit. Saya nggak tahu 10 menit. Apa betul 10 menit? Karena yang saya tahu paling cepat itu 15 menit dengan isyaknya. Itu tumak ninahnya macam mana? Ya tumak ninahnya cepat pula. Kalau sholat cepat, tumak ninahnya juga cepat. Diukurlah. Nah, apakah ada sholat sunnah yang cepat? Ada. Sholat qabliyah subuh. Rasulullah SAW kalau sholat qabliyah subuh itu cepat. Karenanya kata para ulama, kalau ada orang sholat qabliyah subuh lambat, tidak cepat, itu makruh. Mengapa? Karena Rasulullah cepat. Itu termasuk salah satu dalil sholat sunnah itu cepat. Dan saya kira, yang saya tahu, taraweh yang di Indonesia yang 15 menit itu ada tumak ninahnya. Ya cuma tumak ninahnya cepat juga lah, karena sholatnya cepat. Tapi biasanya yang kasihan, yang bingung makmum yang tua-tua, yang sudah tua-tua, Ustadz jangan cepat-cepat Ustadz katanya. Ini sudah gak kuat. Tapi kalau yang muda-muda senang biasanya dengan taraweh cepat. Jadi masalah tumak ninah itu memang ada tumak ninahnya, cuma tumak ninahnya cepat. Kalau gak tumak ninah itu berarti kan langsung begini. Kalau misalnya itu namanya tidak tumak ninah. Biasanya masih begini. Itu tumak ninah, cuma tumak ninahnya cepat. Tapi tak bagus. Karena memang sholat yang paling bagus ya yang lebih lama itu semakin bagus memang. Itu jangan ditiru yang cepat itu ya. Biasalah jangan terlalu cepat. Cuma itu karena sekarang ada medsos, ada apa macam-macam itu akhirnya diviralkan dan kabarnya dibesar-besarkan. Dibilang 7 menit. Lebih 7 menit itu. Cuma kabarnya bilang 7 menit itu. Gak mungkin kalau 7 menit. Rata-rata 15 menit. Itu taraweh. Dan itu pondok pesantren yang cepat itu dari dulu-dulu memang cepat macam itu katanya. Dari kiai-kiai dulu yang sudah wafat memang cepat. Dan masyarakat jamaah di situ tetap sampai sekarang. Ada lagi? Ada lagi ya. Suntikan. Suntikan itu kalau hanya obat itu tidak batal. Tapi kalau itu infus yang bikin orang itu tidak lapar, kan ada suntikan yang pakai apa namanya? Infus ya. Kalau di sini apa namanya? Hah? Yang ada air 1 kantong itu, nanti habis diganti lagi, itu kan tak lapar itu. Kalau itu batal kalau itu, karena sama dengan tak puasa. Tapi ada pula sebagian ulama yang mengatakan tak batal. Yang penting masuknya melalui ini. Kalau masuknya melalui kandung kemih, melalui kemaluan, batal. Kalau masuknya melalui situ. Kalau masuknya yang melalui sini itu tak batal. Atau yang diinjek melalui sini tak batal. Kalau infus atau suntik yang masuk melalui sini atau masuk melalui kemaluan itu batal. Atau melalui sini batal. Karena melalui jalan terus. Kalau infus itu yang melalui sini macam mana? Itu batal karena orang tak lapar kalau pakai itu. Alhamdulillah. Ada lagi ya. Ada lagi. Salawat selepas salat tarawih. Adakah sunnah atau tidak? Salawat selepas salat tarawih di sini ada ya. Kalau di Indonesia selepas salat tarawih itu biasanya kalau rakaat pertama itu apa namanya? Kalau sebelum
Salat itu kan salat tarawih, as-salatu jami'ah, as-salatu la ilaha illallah, kan begitu. Rakaat nanti lepas salam al-badru nabiyyukum sallu alaih, Allahumma sholli ala Muhammad. Nanti rakaat keempat, salam yang keempat, al-khalifatul awal amirul mukminin Sayyidina Abu Bakrin As-Siddiq. Itu macam mana? Itu tradisi, dan itu berkembang sejak ratusan tahun. Itu macam mana? Ya gak apa-apa. Itu termasuk bid'ah hasanah, bukan bid'ah sayyi'ah. Mengapa bid'ah hasanah? Orang itu ya, kita ini sholat jamaah itu kan diam. Kalau setelah salam itu bersuara Allahumma sholli alaih, itu semangat lagi untuk berdiri. Makanya tentara atau polis kalau berbaris kalau apa kan bersuara itu biar ada semangat. Coba suruh diam, enggak enak kalau diam. Lah sholat itu kalau antara salam itu ada suara, ada semangat lagi. Makanya itu termasuk bid'ah hasanah. Dan ini yang dibaca di antara tarawih ini, mengapa ini menyebut khulafaur rasyidin? Rakaat salam yang keempat al-khalifatul awal, salam keenam al-khalifatul tsani Sayyidina Umar, salam ke-8 al-khalifatul tsalis Sayyidina Utsman, ke-10 Sayyidina Ali. Mengapa ini simbol ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah? Karena orang Syiah ini mengharamkan tarawih. Mengapa orang Syiah mengharamkan tarawih? Alasannya tarawih ini dari Sayyidina Umar bin Khattab. Mereka tak suka pada Sayyidina Umar. Padahal Sayyidina Ali pada masa Sayyidina Utsman bin Affan menjadi imam tarawih. Dan ketika Sayyidina Ali menjadi khalifah, beliau jadi imam tarawih pula. Jadi imam. Makanya bahwa Ahlus Sunnah ini memang cinta Khulafaur Rasyidin. Agar orang ini kenal Khulafaur Rasyidin, disebutkan nama khalifah-khalifah itu. Karena kita Ahlus Sunnah wal Jamaah memang ada itu. Dan itu memang termasuk bid'ah hasanah. Oleh para ulama disunnahkan, bid'ah hasanah lah. Ini berlangsung sejak masa-masa dulu. Diterangkan di dalam kitab-kitab ulama yang hidup sekitar abad ke-6 atau ke-5 Hijriah. Itu sudah ada macam itu. Jadi bukan sekarang. Kalau masa sahabat, setiap dapat 2 salaman, jamaah ini duduk-duduk, masih rehat dulu, tak langsung berdiri. Mengapa? Karena nanti berdirinya lama lagi. Dan kita ini cukup Allahumma sholli ala Muhammad. Mengapa? Karena tarawihnya sebentar. Malah kalau masih duduk cepat selesai ini, mau segera pulang. Kalau dulu para sahabat memang tak turun dari masjid, iktikaf sampai subuh. Makanya memang ada rehat, disebut tarawih karena beberapa kali rehat. Kalau yang sholat tarawih 8 rakaat, lalu 4 rakaat salam, itu bukan tarawih namanya. Mengapa? Karena tak ada rehatnya. Kalaupun ada rehatnya sekali, itu namanya tarwihah, rehat sekali. Tarawih itu beberapa kali rehat, makanya disebut tarawih. Itu tarawih yang betul.